Pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan 13, praktikum basis data lanjut dengan materi membuat database trigger. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah memahami sesi ini, Anda harus bisa menerapkan, yaitu menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, dan menghapus database trigger. Tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok PL atau SQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat. Bisa keduanya, yaitu application trigger, muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Database trigger, yaitu muncul ketika event data seperti DML atau event system seperti logon atau shutdown bekerja dalam skema atau database. Langkah untuk mendesain trigger. Desain trigger dalam menunjukkan action yang terrelasi, operasi global yang menengah. Jangan desain trigger yaitu di mana function sudah ada dalam server Oracle yang menduplikat trigger lain, kemudian membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kode PL atau SQL sangat banyak. Contoh database trigger, application insert into employees, di mana employees adalah tabel dari employees. Kemudian check salary trigger menggunakan pada field salary akan dicek salary trigger menggunakan trigger. Membuat DML trigger, sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger yaitu untuk tabel before, after, kemudian untuk view adalah instead of, dan event untuk trigger adalah insert, update, atau delete. Nama tabel yaitu dalam tabel view, kemudian tipe trigger adalah baris atau statement, when, kemudian trigger untuk body yaitu PL atau SQL block. Komponen DML trigger before yaitu mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. After yaitu mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Kemudian instead of yaitu mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Komponen DML trigger yaitu men-trigger event user yang statement DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi bisa menggunakan event di bawah ini, yaitu insert, update, dan delete. Haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu? Nah, jawabannya adalah statement. Trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Adapun row adalah trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak dieksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Kemudian action apa yang harus menunjukkan trigger? Trigger body adalah sebuah PL atau SQL block atau sebuah panggilan untuk prosedur. Contoh adalah firing sequence, di mana DML statementnya adalah insert into department ID, department name, location ID, value-nya adalah 400, consulting, dan 2400 untuk location ID. Maka kemudian ketika dijalankan satu row create, kemudian membuat trigger action di sini adalah department ID, department name, location ID adalah nama field yang akan dibuatkan trigger. Kemudian setelah dibuatkan trigger, maka after statement trigger di sini 400 adalah 2400 adalah location ID dan consulting merupakan department name dan 400 adalah department ID yang telah dibuatkan trigger barusan. Kemudian untuk mengupdate employees, set salary sama dengan salary gaji awal dikali dengan 1,1, di mana department ID-nya sama dengan 30. Maka semua department ID dengan value 30 akan diupdate salary-nya dengan salary dikali 1,1. Kemudian sebelum
trigger itu dibuat, maka departemen ID-nya adalah 30, dan setelah trigger dibuat tetap 30, akan tetapi bedanya adalah value dari salary-nya berubah seperti yang dijelaskan pada trigger di atas. Kemudian sintak untuk membuat statement trigger DML. Sintaknya adalah create or replace trigger, kemudian nama triggernya, timingnya adalah waktu, event adalah event yang akan dijalankan pada trigger, or event 2 jika memiliki lebih dari satu event, on table adalah nama tabel yang akan dibuat trigger, kemudian trigger body adalah isi dari triggernya. Ini adalah lengkap pembuatan trigger. Create or replace trigger, nama triggernya adalah secure M, before insert on employees. Nah, sebelum menginsert kepada tabel employees, akan dibuatkan sebuah trigger yaitu begin if to change sysdate the insert sun or to change sysdate KH24.2MI not between 0800 and 1800, then raise application error. You may insert into employee table only during business hour. And if. Jadi di sini sebelum insert akan dibuatkan sebuah trigger di mana ketika insert datanya itu pada hari Sabtu dan Minggu dan melebihi dari jam 8 sampai jam 6, maka di sini akan menampilkan pesan error you may insert into employee table only during business hour. Jadi yang bisa insert adalah pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu jam 8 sampai jam 6. Kemudian mencoba sekuritas dari EMP, insert into employees, employee ID, last name, first name, email, hire date, job ID, salary, department ID, value-nya adalah 300, namanya Smith, Rob, Smith, sysdate, ID Prob 4560 value-nya. Nah, di sini akan ditampilkan pesan error you may insert into employees table only during business hour. Nah, di sini karena sebelumnya sudah dibuatkan sebuah trigger yang bisa insert yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan jam yang sudah ditentukan. Kemudian menggunakan predikat kondisional. Sama seperti yang tadi, hanya saja akan menambahkan dan di sini dilakukan pengecekan lagi if deleting. Jika dilakukan pendeletan, maka raise application error juga akan menampilkan sebuah pesan error you may delete from employees table only during business hour. Nah, di sini ada beberapa pengecekan 1, 2, 3. Yang pertama untuk delete, yang kedua untuk insert, dan yang ketiga adalah untuk mengupdate. Nah, di sini dilakukan pengecekan sebanyak 4 kali. Jika memenuhi pada conditional ini, maka akan ditampilkan pesan error sesuai dengan yang telah dibuat. Kemudian membuat sebuah trigger baris DML. Create or replace trigger, nama triggernya, timing, sama seperti yang tadi, event 1 atau event 2 atau event 3 on table di nama tabelnya, kemudian referencing old as old atau new as new for each row when, kemudian kondisi, kemudian trigger body adalah isi dari triggernya. Ini contohnya adalah create or replace trigger, nama triggernya, before insert or update of salary on employees. Di sini sebelum menginsert atau mengupdate of salary, with salary pada tabel employees for each row untuk setiap baris begin. Ini adalah isi dari triggernya if not new job ID in AdiPress, AdiVP, kemudian and new salary lebih besar dari 15.000, then raise application error employee cannot earn this amount. Jadi di sini dilakukan pengecekan jika new job ID in, jika job ID-nya Adi termasuk dari AdiPress dan AdiVP, dan
new.salary dan salary-nya gajinya lebih besar dari 15.000, maka akan menampilkan pesan error cannot earn this amount sebelum di-insert atau di-update. Kemudian menggunakan old dan new, sama seperti tadi, cuma menambahkan old.employee.id ketika employee ID-nya adalah lama, kemudian new.job.id, atau old.job.id jika job ID-nya lama, dan new.job.id jika job ID-nya lama. Kemudian trigger create ketika sebuah trigger ini dibuat. Kemudian membatasi sebuah row trigger. Nah, di sini akan membuatkan sebuah trigger untuk membatasi insert dan update dari sebuah tabel. Di sini create or replace trigger. Nama triggernya declare commission PCT before insert or update of salary on employees for each row. When new.job.id sama dengan SAREP. Nah, di sini ketika job ID-nya sama dengan SAREP. Begin if inserting. Kemudian dan ketika di-insert, kemudian new.commission PCT sama dengan 0. Nah, maka akan menghasilkan insertan tersebut dengan value 0. Kemudian else if all.commission PCT is null. Kemudian ketika commission PCT-nya adalah 0, maka new commission PCT-nya adalah 0. Begitu seterusnya sampai dengan n yang terakhir. Kemudian trigger instead of application. Nah, di sini insert into my view. Nah, sebelum di-insert tidak langsung memasuki kepada tabel my view. Nah, di sini dicek dulu insert tabel, kemudian update tabel menggunakan instead of trigger. Membuat trigger dengan instead of. Nah, create or replace trigger sama seperti yang tadi, hanya saja setelah di create kemudian ditambah dengan instead of, kemudian event dan event yang akan dijalankan pada triggernya. Kemudian membuat trigger instead of yang kedua adalah insert into employees detail that is based on employees and department table. Insert into employees detail, employee ID, bla bla bla, kemudian value-nya adalah 901, bla 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 sampai terakhir HRman. Ketika dibuatkan instead of insert ke EMP detail, maka bentuknya seperti ini. Employee ID value-nya adalah 100, kemudian departemen ID 90, dan last name-nya adalah King, kemudian emailnya King, dan job-nya adalah ADPRI. Kemudian membuat trigger instead of selanjutnya adalah insert into employee EMP detail, employee ID, bla bla bla, sama seperti yang tadi. Kemudian instead of insert, nah setelah di-insert maka dilakukan insert into new employee. Digunakan insert baru, maka value dari insert akan tampil pada baris terakhir yang di garis merah. Kemudian dilakukan update pada departemen ID dengan departemen ID 10, kemudian administration nama departemennya, dan total departemen SA sama dengan 940. Membedakan antara database trigger dan start procedure. Apa sih bedanya antara database trigger dengan start procedure? Nah, ini adalah kalau trigger didefinisikan dengan create trigger, kemudian kalau procedure didefinisikan dengan create procedure. Data dictionary mengandung source code user trigger. Kemudian jika prosedur, data dictionary mengandung source code user source. Kemudian trigger digunakan secara implisit, sedangkan prosedur digunakan secara eksplisit. Trigger, commit, save point, dan rollback tidak diperbolehkan. Adapun prosedur, commit, save point, dan rollback diperbolehkan. Membedakan antara database trigger dan form builder trigger. Nah, di sini insert into employees, memasukkan data pada tabel employees. Kemudian check self trigger menggunakan before insert row. Nah, di sini akan dicek salary-nya, mungkin nanti di dalam trigger-nya bisa dicek
lebih besar dari 1500 atau 1700 sebelum data tersebut di-insert. Memanage trigger, mematikan dan menghidupkan kembali sebuah database trigger. Alter untuk mematikan alter trigger, kemudian nama triggernya disable untuk mematikan dan enable untuk menghidupkan. Kemudian mematikan dan menghidupkan kembali semua trigger untuk sebuah table. Alter table, nama tabelnya disable atau enable all trigger, ditambah dengan tambahan all trigger. Kemudian untuk mengcompile kembali sebuah trigger untuk sebuah table adalah digunakan perintah alter trigger, nama triggernya kemudian compile. Sintaks drop trigger. Untuk menghapus sebuah trigger dari database digunakan sintaks dari drop trigger, di mana perintahnya adalah drop trigger, kemudian nama triggernya. Contoh drop trigger secure M, maka akan muncul trigger dropped. Katakan semua trigger pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel dihapus. Uji coba kasus trigger. Uji coba untuk setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Uji setiap kasus pada kesawan, alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Uji efek dari trigger terhadap trigger lain, kemudian uji efek dari trigger lain terhadap trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Jadi eksekusi semua before statement trigger, loop untuk setiap baris dipengaruhi oleh eksekusi semua before row trigger, eksekusi semua after row trigger, eksekusi statement DML dan lakukan integritas pengecekan constraint, eksekusi semua after statement trigger. Jadi ini adalah contohnya model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Update employees, set department ID sama dengan 999, where employee ID sama dengan 170. Nah, di sini integrity constraint violation error. Jadi, department ID sama dengan 999 itu tidak dipunyai oleh employee ID sama dengan 170. Kemudian dibuatkan lagi create audit list trigger, dibuatkan sebuah trigger after update on employees for each row begin insert into department. Value-nya adalah 999, departemennya adalah departemen 999, kemudian value 2400 dan 140, ini bla 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 untuk row apa. Kemudian setelah trigger dibuat, maka dilakukan sebuah pengupdatean. Update employee set department ID sama dengan 999, where employee ID sama dengan 170. Setelah dibuatkan, maka karena departemen ID 999 sudah ada, maka successful after trigger expired. Contoh demonstrasi untuk trigger menggunakan package construct. HTML into employees table, audit EMP trigger for each row, increment variable, kemudian employees table after statement, copy and then reset variable, parpec package, kemudian audit table. Trigger after row dan after statement. Ini adalah trigger untuk after row dan after statement. Create audit list trigger, nama triggernya after. Untuk yang after, update or insert setelah mengupdate dan setelah menginsert atau mendelete pada tabel employees. For each row untuk setiap baris bikin. Nah, ini adalah isi dari triggernya. Kemudian yang bawah adalah create audit list trigger audit empty tab after update or insert delete. Ini juga untuk yang update. Untuk yang after, setelah mengupdate dan mendelete atau menginsert tabel employees, bikin audit MP and audit empty tab sama seperti yang atas. Kemudian demonstrasi spesifikasi parpec package. Ini adalah parpec.sql, create audit list package, bla 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 sampai terakhir, dimana di dalamnya terdapat beberapa fungsi dan beberapa prosedur seperti yang terlihat pada kode ini. Kemudian menggunakan audit MP, create audit list prosedur audit MP is ini nama variabelnya dengan tipe number
terus ke bawah, kemudian begin. Ini adalah isi dari triggernya, ini adalah isi dari prosedurnya. If fidel ditambah dengan vin ditambah dengan vupdate tidak sama dengan 0, dan update. Ini adalah pengaturan yang pertama. Ketika fidel dan vin vupdate tidak sama dengan 0, maka lakukan update. Kemudian if. Kemudian di pengertian lagi, if vupsel tidak sama dengan 0 atau yang vup tidak sama dengan 0, lakukan update untuk tabel audit. Kemudian setting global variable in package perfect. Perfect.set di del ke 0. Kemudian untuk mereset global variable yang ada di package perfect. Kemudian end audit mp untuk mengakhiri dari sebuah prosedur. Tingkatan ini adalah prosedur, package, dan trigger. Ini tiga-tiganya merupakan mirip, hampir sama. Kemudian peninjauan praktik 16, peninjauan dari praktik ini adalah mencakup topik berikut ini, yaitu membuat statement dan row trigger, membuat enhance trigger untuk menambahkan ke dalam kemampuan dari Oracle Database. Latihan. Soal yang pertama, dituliskan script membuat tabel dengan feed dan tipe data sebagai berikut. Ini untuk membuat tabel, feednya adalah ID barang, tipe datanya adalah number, value-nya 10 not 0. Ini sudah kita buat. Coba ini adalah script untuk membuat tabel, create tabel barang. Kita coba di sini. Kemudian maka di sini tabel created adalah sebuah tabel barang sudah dibuat. Selanjutnya tabel transaksi dengan feed nomor transaksi, feed ID barang, feed tanggal, dan feed jumlah. Dan kita buat ini adalah cari. Ini adalah untuk yang transaksi. Kita copy dan kita tabel created, maka tabel transaksi sudah dibuat. Selanjutnya tabel history. Nah, di sini sudah ada semua tabel history juga. Nanti dulu pada maka tabel created. Ini tabel history. Kemudian soal selanjutnya adalah buat row trigger dengan timing before pada segala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Segala pengubahan data pada feed jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada feed jumlah di tabel barang. Artinya, feed jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu. Kemudian, segala perubahan pada feed jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tambah data atau ubah data atau hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Ini adalah untuk membuat sebuah trigger catatan history. Di sini akan dibuatkan sebuah trigger. Ketik. Nah, di sini akan membuat sebuah trigger baru. Nah, ini trigger create with complex error, tapi ada warning, cuma triggernya sudah kita buat. Kemudian kita tes trigger. Ini untuk mengetes trigger yang sudah kita buat tadi.
auto created. Nah, di sini maksudnya adalah menginsert value-value ini kepada tabel yang telah kita buat di atas menggunakan trigger yang sudah dibuat. Kemudian terakhir untuk aktif